masih menyaksikan debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Lampung tahun 2024. Hadirin pemirsa dan pendengar, Provinsi Lampung berada di wilayah yang strategis dengan penduduk yang beraneka ragam suku dan budayanya. Provinsi dengan semboyan Sai Bumi Ruwajurai atau Satu Bumi Dua Jiwa ini berada di paling ujung selatan Pulau Sumatera. Selain itu, Lampung memiliki potensi alam yang sangat melimpah dan dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Letaknya yang berbatasan langsung dengan lautan membuat Lampung memiliki potensi wisata bahari yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing untuk mengunjungi daerah ini. Betul, dan dengan kondisi ini tentu ada konsekuensi untuk membangun tata kelola pemerintahan provinsi yang baik, transparan, pelayanan publik yang ramah serta memadai, dan ditunjang oleh birokrasi yang profesional, bersih, dan bebas korupsi. Dan untuk menjawab itu di segmen ini, setiap pasangan calon nanti akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis di amplop yang masih tersegel dengan tema Hukum, Pemerintahan, Sosial, dan Budaya. Untuk kita ketahui bersama bahwa sebelumnya telah dilakukan penyerahan amplop pertanyaan secara resmi dari tim panelis kepada KPU Lampung dan diserahkan ke Metro TV sebagai pihak penyelenggara debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Lampung 2024. Dan di segmen ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan tema pemerintahan serta sosial dan budaya. Proses pengambilan amplop pertanyaan akan dilakukan dengan pengundian dengan cara pasangan calon mengambil bola pertanyaan pada fishbowl, kemudian moderator akan mengambil amplop pertanyaan dan membacakannya. Dan di segmen ini, calon gubernur dan calon wakil gubernur boleh saling melengkapi jawaban dari pasangannya. Baik, di segmen ini kita mulai dengan putaran pertama dengan tema pemerintahan. Diawali dengan pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke meja fishbowl. Silahkan calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil bola di dalam fishbowl yang bertema pemerintahan. Silahkan diambil bolanya dan ditunjukkan kepada hadirin. Kamera dan hadirin Bapak. Dan juga kamera. Ya, kita lihat B2. Ya, kita akan ambil amplop B2. B2, baik. Silakan untuk bolanya diletakkan kecil, kembali Bapak. Di fishbowl yang kecil yang ada di tengah, silakan diletakkan kembali. Kita mengambil amplop B2 dan ini kondisinya masih tersegel ya, hadirin sekalian Bapak Ibu untuk menjamin kerahasiaan. Kita akan buka ya. Baik, kita akan buka langsung dan bacakan pertanyaannya. Ups. Mohon maaf, nanti saya ambil. Saya akan bacakan pertanyaannya, mohon disimak karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan ini. Penuturan bahasa daerah turut melestarikan warisan budaya yang membantu membentuk identitas lokal di tengah arus globalisasi. Gimana Pak? Tidak bisa dengar? Baik, kami akan membacakan pertanyaan sebanyak satu kali, mohon didengarkan dengan seksama. Saya ulang lagi, penuturan bahasa daerah turut melestarikan warisan budaya yang membantu membentuk identitas lokal di tengah arus globalisasi. Akan tetapi, populasi etnis Lampung yang semakin minoritas, yaitu 13,82% dari total penduduk Provinsi Lampung yang cenderung pasif sebagai penutur bahasa daerah, sehingga menjadi ancaman terjadi kepunahan bahasa daerah Lampung. Pertanyaannya, bagaimana saudara melihat persoalan ini? Apakah persoalan ini menjadi perhatian saudara? Kebijakan apa yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kepunahan bahasa daerah Lampung, namun tetap menjaga harmoni sosial atas keberagaman yang ada di Provinsi Lampung? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa Lampung ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Bagaimanapun juga, selain kita menerima bahasa dalam bahasa yang lainnya, tetapi bahasa Lampung tetap merupakan menjadi salah satu prioritas. Hal ini terbukti bahwa di Dinas Pendidikan ini tetap dipertahankan di dalam materi pelajaran. Saya yakin
ini tidak akan mungkin hilang apabila kita menjunjung tinggi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebaiknya kita semua yang baru hadir di Lampung atau yang sudah hadir Lampung di luar suku juga ikut mempelajari. Karena saya juga agak bingung kalau di Palembang baru 3 hari dia tidak pacak lagi bahasa Jawa, lalu pacak bahasa Palembang. Nah ini juga menjadi pekerjaan kita bersama, tapi saya ingatkan bahwa Lampung ini salah satu provinsi yang punya kekhasan, bahwa dia punya bahasa, dia punya tulisan, dia punya daerah. Tapi tidak semua provinsi punya bahasa dan tulisan. Nah oleh karena itulah ini harus kita lakukan secara bersama, bukan hanya tugas gubernur tapi tugas kita semua agar kita mampu mempertahankan keluasan, keindahan dan kearifan lokal. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Saya rasa kita akan memberikan apresiasi kepada guru-guru yang mengajarkan bahasa Lampung. Akan dilakukan event-event yang bisa mendorong kembali bahasa Lampung dipakai bahasa sehari-hari. Saya rasa di sekolah-sekolah, di pasar-pasar, di kantor pemerintahan kita mulai menggalakkan bahasa Lampung supaya dikenal. Saya rasa Lampung ini tempat rumah bagi siapapun termasuk Waktu habis. Baik. Ya. Ya, dan selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 untuk maju ke arah fishbowl. Silakan Pak, ambil bola di dalam fishbowl. Ditunjukkan kepada kamera dan para hadirin. Lalu disebutkan A1. A1, kita akan mengambil amplop A1 dengan tema yang masih sama, yaitu pemerintahan. Masih Ini disegel, adalah menjaga kerahasiaan. Amplop A1 ya, yang masih disegel. Kita akan buka amplopnya. Mohon didengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya dibaca sebanyak 1 kali. Untuk paslon nomor urut 2. Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan serta inovasi berdasarkan publikasi Ombudsman pada TW1 2024, kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik pemerintah Provinsi Lampung mendapat hasil nilai 72,74 atau zona kuning. Pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih panelis. Bapak Ibu sekalian, kita tahu wujud dari berhasil tidaknya pemerintah tergantung dari pelayanan publik terhadap masyarakat yang pemerintah itu lakukan sendiri. Kita tahu pelayanan publik adalah garda terdepan frontliner bagi kerja pemerintah. Apabila pelayanan publik baik, maka masyarakat akan menganggap pemerintahan akan bekerja dengan baik, birokrasi bekerja dengan baik. Tentunya kita ke depan akan melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan lebih maksimal. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang terdiskriminasi karena pelayanan publik atau pelayanan yang pilih kasih, pelayanan yang tidak sama rata. Kita ingin pelayanan ini transparan, cepat, terjangkau, dan inklusif. Kita mau masyarakat percaya kepada pemerintah dan digitalisasi adalah jawabannya. Kita akan buat mall pelayanan publik digital dan kita akan optimalisasi hotline atau aduan masyarakat. Aduan masyarakat ini akan kita pantau, akan kita teruskan 1 kali 24 jam harus selesai, harus ada permasalahan masyarakat bisa selesai, dan ini semua tentu didukung dengan supporting SDM. SDM yang baik, SDM yang manusiawi, SDM
SDM yang melayani masyarakat dengan tulus. Ini semua akan kami lakukan demi terciptanya pemerintahan yang baik, yang melayani masyarakat dan berkeadilan. Ini sangat penting bagi menuju Lampung Maju Indonesia, Mas. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu ingin Pak? ditambahkan? Baik. Pada intinya Mirza Jihan siap melaksanakan, mengimplementasikan birokrasi berintegritas. Dan dimulai dari Mirza Jihan, insya Allah kami menjadi pemimpin yang akan menjunjung tinggi integritas. Terima kasih. Waktu habis. Baik. Selanjutnya kita masuk di putaran kedua. Mulai dengan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk maju ke arah meja fishball. Bapak silakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk mengambil bola di dalam fishball. Yang sebelah kiri, Pak. Mohon maaf, yang sebelah kanan. Oke. Tema sosial dan budaya. Silakan diambil satu bola dan diperlihatkan kepada hadirin dan pemirsa. Boleh diperlihatkan Bapak ke arah kamera juga. Untuk huruf dan angka B3. B3, silakan letakkan kembali bolanya dalam fishball. Masih tersegel untuk menjaga kerahasiaan. Kita akan segera bacakan. Pertanyaan hanya dibacakan satu kali, mohon disimak dengan seksama. Untuk paslon nomor urut 1. Menurut data ICW Indonesia Corruption Watch tahun 2023, Provinsi Lampung terdapat 27 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar 76,2 miliar, yaitu jenis kasus suap menyuap dan pungutan liar. Tren korupsi sektor desa tahun 2016-2023 meningkat dengan kepala desa merupakan tersangka korupsi terbanyak nomor 3. Pertanyaan, bagaimana pandangan saudara sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam melihat permasalahan korupsi di Provinsi Lampung? Kebijakan apa yang akan diimplementasikan untuk mengoptimalkan strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi pada seluruh sektor secara umum dan sektor desa khususnya di Provinsi Lampung? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Siapa yang bayar? Hah? Saya. Silakan. Baik. Lampung merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan penghargaan dari KPK bahwa salah satu desa bebas korupsi ada di daerah Wairatai. Lalu yang kedua, di dalam proses korupsi di tingkat desa ya, maupun di tingkat provinsi maupun kabupaten itu harus ditunjukkan oleh ketauladanan. Kalau pemimpinnya tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak memberikan kesempatan atau mengajak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, dengan agama, insya Allah ini tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu upaya kita bagaimana supaya ketika saya pernah menjadi gubernur harus memberikan kesempatan insentif yang formal, insentif yang diakui oleh hukum supaya tidak melakukan hal-hal terutama para aparatur pemerintahan termasuk kepala desa atau pimpinan-pimpinan yang lainnya. Nah, oleh karena itu yang kedua, ekonomi kerakyatan kita harus kita bangkitkan, harus kita tingkatkan menuju kesejahteraan baik pelaksana pemerintah, baik aparatur negara yang berkaitan dan keamanan termasuk rakyat yang ada di tingkat kabupaten, provinsi dan lainnya. Terima kasih. Tata kelola pemerintahan salah satunya memang kita Arina Junaidi Sutono ingin mengikis habis korupsi. Dimulai dari kita harus transparan, kita atur SOP. Waktu habis. Ya.
Baik, Mohon tenang Mohon hadirin. Mohon tenang. mohon tenang. Mohon Nanti tenang. kami berikan kesempatan. Dan selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 2, silakan maju ke fishbowl dan mengambil bola di dalam fishbowl. Ya, mohon ditunjukkan kepada kamera para hadirin dan bisa dibacakan. Bisa dibacakan? B1. 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 Oke. Kita akan ambil amplop B1. Kita akan segera bacakan pertanyaannya, masih tersegel untuk menjaga kerahasiaannya. Saya akan bacakan. Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan, maka diberikan bantuan sosial melalui berbagai program dari pemerintah. Akan tetapi, kritik yang sering kali muncul adalah tidak tepat sasaran sehingga berpotensi terjadinya kegaduhan di masyarakat. Pertanyaannya, menurut saudara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bagaimana relevansi bantuan sosial dapat mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan selama 5 tahun ke depan? Bagaimana kemungkinan pengelolaan bantuan sosial berbasis pemberdayaan untuk memperkuat kemandirian masyarakat? Dan bagaimana inovasi saudara untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, transparan, serta mencegah penyelewengan di setiap tingkatan? Waktunya kami berikan 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang Bapak Ibu sekalian, ironis sekali hari ini memang bantuan sosial menjadi salah satu program yang strategis, namun ketika itu distribusinya sampai ke masyarakat, kita temui banyak sekali masalah. Nah, masalah inilah yang perlu ke depan ketika Mirza dan Jihan menjadi pemimpin Provinsi Lampung harus secara bersama-sama memitigasi. Sebagai kepala daerah tentu ada fungsi perwakilan dari wakil dari pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah itu sendiri. Sebagai wakil pemerintah pusat tentu kita akan menjalin kolaborasi, koordinasi dengan stakeholders terkait, dengan Forkopimda terkait untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan distribusi bantuan sosial sampai ke tangan masyarakat dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kalola. Nah, ke depan bagaimana kami mengelola sampainya distribusi bantuan sosial ini dengan baik? Salah satunya inovasi yang akan kami lakukan, implementasikan adalah transformasi tata kelola data. Ini yang menjadi salah satu masalah karena data yang masih banyak sekali carut marut, baik itu tumpang tindih, data penerima yang harusnya sudah tidak ada tetapi masih ada dan lain sebagainya menjadi masalah yang penting, yang serius untuk kita update. Nah, salah satu pendukung atau penyokong bagaimana kita mengupdate adalah sistem digitalisasi di Provinsi Lampung ini harus matang. Bagaimana digitalisasi harus masuk ke desa-desa, harus masuk sampai ke aparatur desa dan sumber daya manusianya harus kita latih. Untuk itu ke depan kita akan merelevansi bansos itu dengan tata kelola data. Waktu habis. Baik, terima kasih. Baik, para pasangan calon telah menjawab pertanyaan dari tim panelis dan berikutnya para pasangan calon masih akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.